Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oli Azhara dari PBA 6A. Di sini saya akan presentasi mata kuliah ilmu mantik dengan judul pengertian, objek kajian, dan kegunaan ilmu mantik sendiri. Nah, mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian ilmu mantik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini mantik itu berasal dari masdar mimi dari kata natokoh yantiku nutkon omantikon, yang artinya itu berkata, bertutur, atau berbicara. Sedangkan nama lain dari mantik sendiri adalah logika atau ilmu logika yang berasal dari bahasa Yunani. Yang bahasa Yunaninya itu logike, diambil dari kata logos yang artinya itu pikiran atau kata sebagai pernyataan dari pikiran. Nah, di sini banyak pendapat para ahli mengenai ilmu mantik. Salah satunya adalah menurut Pusporojo dan Gelarso. Ilmu mantik itu merupakan ilmu kecakapan menalar atau berpikir dengan tepat. Nah, apa sih yang disebut berpikir dengan tepat itu, dan apa berpikir itu? Nah, berpikir itu menurut Aristoteles adalah berbicara dengan dirinya sendiri di dalam batin. Sedangkan berpikir dengan tepat itu merupakan sesuai berpikir dengan sesuai logika, atau yang biasa kita sebut itu logis, pikiran secara logis. Sedangkan menurut Syekh Abu Abdullah Muhammad Ahmad Muhammad Ulaisi, bahwa mantik itu adalah al-mantiku wa qanunu ta'simu mu'atuhu bitaufiqillahi ta'ala azihnu minal khoto'i fi fikrihi, yang artinya itu merupakan ilmu tatanan berpikir yang memelihara otak dari kesalahan berpikir dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ada juga nih menurut Syekh Abdurrahman bin Muhammad As-Sogir Al-Akhdari di kitab Sulamun Munawwarah. Al-mantiku yakni ilmu yubhasu fi anil maklumat at-tasawwuriyah wa tasdikiyah min haitsu innaha tusilu ila majhuli tasawwuriyin aw tasdikiyin aw min haitsu ma yatawaqqafu alaihi zalik. Ya, ilmu mantik itu merupakan ilmu yang membahas tentang pengetahuan baik yang bersifat tasawuri atau tasdiki, yang ditinjau dari segi bahwa pengetahuan tersebut bisa dijadikan sarana untuk mengetahui hal-hal yang belum diketahui, baik yang tasawuri maupun yang tasdiki, atau yang ditinjau dari segi hal-hal yang diperlukan oleh pembahasan disebut takrif atau kias. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan tasawur itu merupakan pengetahuan atau gambaran terhadap sesuatu yang tidak disertai dengan penghukuman atau apapun. Nah, sedangkan tasdik ini merupakan awal kata dari sodako yasdiku, yang artinya itu pembenaran. Jadi tasdik ini merupakan pembenaran dari tasawuri itu sendiri. Nah, mungkin bila tasawuri dan tasdik itu nanti ada penjelasan selanjutnya lagi. Nah, mungkin secara singkat, ilmu mantik itu merupakan ilmu yang membahas tentang menyimpulkan pernyataan seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Alwin Nijar Al-Ghifari, kelas PBA 6A. Di sini saya akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh teman saya mengenai pengertian ilmu mantik, dan saya di sini akan menjelaskan mengenai objek kajian ilmu mantik. Sebelumnya saya telah menyiapkan di belakang ada papan tulis, dan saya akan sedikit menggambarkan mengenai objek kajian ilmu mantik, karena ilmu mantik ini membahas mengenai ilmu berpikir, dan saya rasa ketika membahas mengenai ilmu berpikir itu harus disampaikan dengan tepat dan efisien sehingga bisa dipahami secara bersama-sama oleh teman-teman. Jadi di sini membahas ilmu mantik mencakup dua aspek. Pertama, ada tasawur, dan yang kedua ada tasdik.
kita artikan saja tasawur di sini sebagai konsep. Dan tasdik di sini diartikan sebagai penegasan. Nah, tasdik, tasawur dan tasdik ini memiliki dua cabang. Yang pertama, ada mabadi dan al-qiyatul khoms, dan yang kedua ada maqasid dan at-ta'rif. Agar lebih mudah, kita contohkan saja seperti ini. Jika tasawur itu berupa konsep atau gambaran secara umum mengenai sesuatu, kita contohkan seperti ini. Kata manusia, ketika seseorang mengatakan manusia, maka setiap orang pasti akan menggambarkan suatu wujud yang memiliki hidung, telinga, mata, mulut. Tetapi untuk mencapai tasawur maqasid, maka akan muncul pertanyaan, apa hakikat manusia itu? Maka ketika seseorang itu telah bisa menjawab pertanyaan apa hakikat dari manusia, maka bisa dipastikan orang itu telah mencapai tasawur maqasid. Jadi kan tadi awalnya begini, sesuatu yang memiliki mulut, telinga, hidung, mata. Tetapi ketika kita membahas mengenai wujud tersebut, tidak hanya manusia saja yang ternyata memiliki mulut, hidung, atau telinga, tetapi hewan juga sama memiliki. Namun ketika ditanya apa hakikat manusia, itulah yang akan membedakan bagaimana tasawur dari seseorang. Maka setelah tadi ada mabadi, jadi mabadi di sini adalah gambaran umum mengenai apa sih manusia itu. Terus timbullah ke sini. Ketika seseorang telah mengetahui apa hakikat manusia, maka dia telah mencapai tasawur maqasid. Maka didapatlah sebuah pengertian mengenai manusia itu apa. Sedangkan yang kedua, at-tasdik, ada dua cabang juga. Ada mabadi, ada al-qadiyah. Lalu ada maqasid dan al-qiyas. Nah, kalau untuk at-tasdik ini bisa diartikan sebagai assessment atau penegasan. Agar lebih mudah, kita contohkan saja. Kalau di tasdik ini kita lebih bermain ke premis, di mana A sama dengan B, B sama dengan C, A sama dengan C. Saya gambarkan di sini. A sama dengan B, B sama dengan C, A sama dengan C. Nah, gini. Contohnya itu seperti ini. Ketika ada seseorang yang mengatakan Nabi Muhammad itu, ketika ada seseorang yang mengatakan Muhammad, maka yang tergambar di dalam diri setiap muslim itu pasti Nabi Muhammad SAW. Tetapi berbeda jika yang
orang yang menangkapnya itu adalah non-muslim. Seperti misalnya si A itu adalah orang muslim dan si B itu adalah orang non-muslim. Lalu si A berbicara kepada si B, Muhammad. Maka yang tergambar dari si B ini yang merupakan non-muslim tidak langsung tergambar kepada Nabi karena dia belum mempercayai hal itu. Sehingga gini, di dalam ilmu mantik ada yang disebut silogisme. Jadi yang A sama dengan B, B sama dengan C, A sama dengan C ini termasuk silogisme. Lalu kita buatlah A sama dengan B, B sama dengan C, dan C sama A sama dengan C. A sama dengan B, Muhammad SAW mengaku sebagai nabi dan membawa mukjizat. Muhammad sebagai nabi dan membawa mukjizat. Kemudian B sama dengan C. Setiap orang yang mengaku nabi dan membawa mukjizat adalah nabi. Setiap orang yang mengaku nabi dan membawa mukjizat adalah nabi. Nah, maka kesimpulannya itu adalah di A sama dengan C. Jadi Muhammad itu adalah nabi. Nah, Muhammad itu adalah nabi. Dengan pemahaman seperti ini akan lebih meyakinkan jika kita membahas mengenai Muhammad kepada orang-orang yang memang belum meyakini dan mengimani apa-apa saja yang berada di luar nalar di dalam Islam. Untuk lebih jelasnya mengenai tabel dan silogisme ini ada di makalah. Jadi teman-teman semua tidak usah khawatir karena sudah ada di dalam makalah. Jika ada pertanyaan ataupun ada yang belum dipahami, silahkan teman-teman tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Siti Saadah. Saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya. Ada definisi ilmu mantik, objek kajian ilmu mantik, dan selanjutnya ada kegunaan dan manfaat ilmu mantik. Sebelum kita masuk ke materi kegunaan dan manfaat ilmu mantik, maka kita review sedikit dari definisi ilmu mantik. Apa sih ilmu mantik itu? Dari definisi, sebagaimana yang telah dijelaskan dan dipaparkan oleh saudara Aulia Az-Zahra, bahwasanya ilmu mantik itu ilmu yang mempelajari tentang pola berpikir atau tatanan berpikir yang dapat memelihara otak dari kesalahan berpikir. Maka dari situ saja, dari definisi saja sudah dapat kita simpulkan bahwasanya ilmu mantik itu memiliki kegunaan memelihara otak dari kesalahan berpikir. Nah, itu dari review dari materi sebelumnya. Kemudian kita masuk ke materi kegunaan dan manfaat ilmu mantik itu sendiri. Saya mengambil referensi dari buku Bapak Haji Syukri Sambas yang bahwasanya di situ disebutkan menurut Muhammad Nur Ibrahim dikutip bahwasanya ada tiga kegunaan dan manfaat ilmu mantik itu sendiri. Yang pertama, ada melatih, mendidik, dan mengembangkan potensi akal dalam mengkaji objek pikir dan menggunakan metodologi berpikir. Yang kedua, ada menempatkan persoalan dan menunaikan tugas pada situasi dan kondisi yang tepat. Yang ketiga, membedakan proses dan kesimpulan berpikir yang hak dan yang batil. Saya akan baca yang pertama, yaitu ada melatih, mendidik, dan mengembangkan potensi akal dalam mengkaji objek berpikir dengan menggunakan metodologi berpikir. Melatih, mendidik, dan mengembangkan potensi akal dalam mengkaji objek pikir dengan menggunakan metodologi berpikir. Jadi menurut Muhammad Nur Ibrahim ini, potensi akal kita itu dilatih dan dididik dalam mengkaji objek pikir dengan metodologi berpikir.
objek pikir dengan menggunakan metodologi berpikir. Apa sih objek pikir itu dan apa sih metodologi berpikir itu? Nah, nanti kalau itu akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Kemudian yang kedua ada menempatkan persoalan dan menunaikan tugas pada situasi dan kondisi yang tepat. Jadi kalau kita udah mempelajari ilmu mantik ini, kita udah bisa menempatkan mana yang benar, mana yang salah. Jadi sudah bisa menempatkan dalam situasi dan kondisi yang tepat. Karena kita terhindar dari kesalahan berpikir itu. Kemudian yang ketiga, membedakan proses dan kesimpulan berpikir yang hak dan yang batil. Ya, seperti yang tadi, jadi kita sudah dapat membedakan yang mana hak dan yang batil. Kemudian menurut Al-Akhdari di buku Bapak Haji Syukri Desambas ini katanya fayasim al-afkara an ghayril khata'i wa an daqiqil fahmi yakshiful ghita'i, bahwa mantik dapat memelihara pikiran dari kesalahan berpikir, memperdalam pengetahuan dan menyingkap selimut kebodohan. Jadi kita ambil benang merahnya, bahwasanya menurut Al-Akhdari juga ada 3 garis penting, yaitu jikalau kita sudah mempelajari ilmu mantik ini, kita dapat memelihara pikiran kita dari kesalahan berpikir, ilmu pengetahuan, memperdalam ilmu pengetahuan kita, dan menyingkap kebodohan. Dari yang telah saya sebutkan, Imam Al-Ghazali berudah bahwasanya betapa pentingnya kita mempelajari ilmu mantik itu. Katanya dalam buku itu, inna man la ya'rifahu lahu bil mantiq la yutaqu bi'ilmi. Sesungguhnya orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang mantik, maka ilmunya tidak dapat dipercaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Di sini saya akan memaparkan kegunaan ilmu mantik ataupun logika lainnya yang sebelumnya sudah dipaparkan oleh rekan saya, akan tapi saya di sini mengambil ataupun mengutip dari buku ataupun karya Muhammad Ali Hasan yang berjudul tentang ilmu mantik logika. Nah, di dalam buku tersebut saya mendapatkan 4 kegunaan. Yang pertama yaitu membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir rasional, kritis, dan metodis. Nah, orang yang mempelajari ilmu logika ataupun mantik, mereka akan berpikir secara rasional, kritis dalam memandang hal apapun itu, baik itu dalam memecahkan suatu permasalahan ataupun yang lainnya. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Nah, tentu orang yang mempelajari ilmu mantik ataupun logika, tingkat pemikiran mereka akan semakin cermat dalam menyikapi hal apapun itu. Yang ketiga, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara lejang. Tidak bisa kita pungkiri, seorang yang kita pandang cerdas, mereka adalah orang yang memiliki akal ataupun pemikiran yang baik, logika yang baik. Mereka mampu berpikir secara tajam dengan menggunakan logikanya itu dengan baik. Yang keempat, meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari dari kekeliruan serta kesesatan. Orang yang menggunakan ilmu mantik ataupun logikanya dengan baik dan benar, mereka senantiasa akan mencintai akan kebenaran dan menjauhi dari hal-hal yang bersifat negatif ataupun yang dapat menjerumuskan kepada kesesatan. Nah, selanjutnya, bahwasannya
bagi ilmu pengetahuan, logika harus merupakan suatu keharusan yang harus dimiliki oleh setiap insan ataupun manusia. Ilmu pengetahuan tidak ada yang tidak dapat didasarkan oleh logika. Semuanya memakai logika. Ilmu pengetahuan tanpa logika tidak akan mencapai ke suatu kebenaran yang ilmiah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Aristoteles, yang kita ketahui beliau merupakan bapaknya ilmu logika ataupun ilmu mantik. Nah, beliau memberikan statement ataupun gagasan itu bahwasanya ilmu logika adalah benar-benar merupakan alat bagi seluruh ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, orang yang mempelajari ilmu logika sesungguhnya ia telah menggenggam kunci ataupun master of key, kunci dari segala kunci. Kunci untuk apa? Kunci untuk membuka gerbang pintu masuk ke seluruh ataupun ke berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Nah, hanya itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma fi'ila wa mutarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada moderator.